Shalom saudaraku, apa kabar? Senang sekali saya Imfi Rizky Ramadan bisa kembali menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Saya sembari ini ya teman-teman, bikin jamu. Ini jamu kunyit karena di Surabaya dan Sidoarjo sedang musim sakit ya. Banyak orang-orang yang sakit imunnya turun, jadi saya bikin jamu buat anak-anak, buat saya juga supaya memiliki antibiotik alami. Nah kebetulan juga saya bisa kayak gini karena libur kuliah ya. Nah saya ingin kesaksian tentang bagaimana melakukan firman Tuhan ketika kita melayani, bahkan memberkati, atau kita juga memberikan dukungan kepada orang yang menipu kita, kepada orang yang kalau bahasanya orang-orang itu yang ngeciak kita gitu loh. Nah, jadi saya ingin cerita bahwa melakukan firman Tuhan itu berat ya, karena kenapa? Karena kita harus seperti mengiris ego kita sendiri. Nah, saya memiliki rekan pelayanan ya, saya memiliki rekan sepelayanan ya, dimana kami biasa melayani bersama, dan dia juga saya anggap sebagai teman dekat ya, dan artinya saya mengerti kehidupannya ya mungkin tidak 100% lah ya, dan dia juga mengerti kehidupan saya. Nah jadi saya itu percaya kepadanya ya, dan saya mengasihi dia. Ketika itu dia mengajak saya untuk mengikuti bisnisnya ya tentu dengan modal uang yang sedikit lah, karena saya aja nggak punya uang, gimana saya bisa punya modal yang banyak ya dari tabungan saya yang kecil, dari uang yang saya tabung irit-irit ya, kecil-kecil kayak gitu ya, supaya saya ini bisa melayani Tuhan gitu. Maksudnya uang ini kalau saya pakai uang tabungan saya ini saya pakai, keuntungannya ini untuk melayani Tuhan gitu loh ya. Jadi supaya saya putar gitu loh uangnya ya, dari berkat yang masuk juga dari tabungan gitu. Nah saya ikutkan bisnis, join bisnis ke dia supaya ya mungkin bisa untuk anak-anak saya sekolah. Lydia ini kan juga mau sekolah tahun depan, mau masuk TK ya. TK di sini juga nggak murah ya, saya berpikir apa berguna lah ya nanti kalau saya ini ikut sedikit-sedikit gitu sama dia. Jadi jangan bayangkan yang banyak banget gitu ya bisnisnya. Lawang saya sendiri juga hidup oleh kemurahan Tuhan, dan dia tahu bahwa saya itu hidup oleh kemurahan Tuhan, sehingga uang yang saya peroleh itu juga uang dari kemurahan Tuhan. Nah singkat cerita ya, saya baru tahu bahwa uang saya nggak ada gitu ya. Intinya dia memang mengaku bahwa dia sendiri rugi, dia sendiri jika ditipu orang ya. Dan pada waktu itu dia bilang seperti itu, uang saya di ATM itu cuma tinggal 200.000, dan saya nggak ngerti gimana operasional rumah, gimana bayar anak sekolah, gimana pelayanan saya ya, yang semuanya uang sudah saya kasih ke dia gitu. Nah ketika itu ya intinya dia ngajak saya untuk kayak investasi gitulah, tapi ya kecil kan sekali lagi. Nah, tapi bagi saya itu besar. Kenapa?
kecil atau besarnya nilai itu kan relatif ya, dari kepemilikan seseorang. Apa yang saya miliki dan itu satu-satunya, dan saya percayakan untuk ikut bisnis yang dijanjikan oleh dia, bahwa uang saya akan kembali sekian di tanggal ini. Bagi saya itu besar karena itu sudah semuanya saya kasih gitu. Tentu saya berharap uang ini akan kembali, dengan keuntungan saya bisa menyekolahkan anak, bisa memiliki keuntungan untuk kelonggaran finansial saya dan untuk pelayanan. Nggak taunya amblas semua, habis ludes ya. Di saat itu saya menangis bingung karena pelakunya adalah kawan sepelayanan. Rasanya begitu sakit, rasanya begitu hancur dan kecewa. Dan ketika dia di dalam, karena kan dia juga bukan hanya mengajak saya tapi beberapa orang, dan semuanya itu juga merasa uangnya ini tertipu ya. Jadi dia itu singkat cerita menjadi seorang buron ya. Dan di saat itulah dia meminta tolong saya untuk melayani dia, untuk mendoakan dia, untuk memberikan pelayanan sebagai mentor. Ataukah saudara bahwa itu rasanya sangat sakit ya, ketika orang yang menghabiskan uang saya tanpa warning ya, meminta pelayanan dari saya, dan saya sendiri nggak ngerti gimana saya harus hidup ya, karena uang saya tinggal 200.000. Gimana anak-anak saya harus hidup, gimana saya harus pelayanan ya. Tapi di kala hancurnya hati saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya berteriak, ya Tuhan, ampuni saya jika saya tidak bijaksana ketika saya mengelola berkat dan uang yang saya miliki. Saya berpikir ini supaya saya bebas dari finansial, malah saya hangus, dan orang yang menghanguskan itu meminta saya melayani dia. Itu nggak gampang ya, itu nggak gampang. Dan ada dua hal yang saya peroleh ya, firman Tuhan ya. Yang pertama, saya diminta Tuhan untuk mengampuni dan mencurahkan berkat untuk orang ini dan melayani ya. Dan saya datang ke rumahnya, saya peluk dia, saya doakan dia, saya berkati dia dengan hati saya yang hancur. Yang kedua, Tuhan berkata kepada saya, maka itu kan saya sudah bilang sama kamu, pekerjaanmu adalah di ladang Tuhan, di ladangku, untuk melayani, untuk mengabarkan Injil kepada jiwa-jiwa, untuk memuridkan ya. Ketika pagi saya sudah bekerja, dan kemudian saya mengurus anak, dan saya kuliah, kemudian saya pelayanan ya. Jadi saya tadinya tidak taat karena saya khawatir bagaimana anak saya sekolah ya, yang Hana juga naik kelas, membutuhkan daftar ulang dan lain-lain, yang Lydia ini membutuhkan uang juga untuk masuk TK ya. Saya putar uang itu, saya putar berkat, saya putar gaji saya gitu ya. Ternyata ketika saya tidak taat sama Tuhan, malah habis, hangus ya. Dan ketika saya bertobat, saya berkati orang itu, saya tidak mau lagi untuk berpikir memutar uang ya. Puji nama Tuhan, sampai hari ini saya dicukupkan ya, makanan, minuman, pakaian, operasional rumah, meskipun tidak berkelebihan, tapi saya dicukupkan oleh Tuhan ya. Itulah kesaksian saya, saudaraku. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kesaksian saya. Taatlah kepada Tuhan sekalipun keadaan tidak masuk akal, supaya kita tidak terjerat di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan ampunilah teman kita atau siapapun yang memang menyakiti hati kita, yang meminta pelayanan dari kita. Ampuni, ikhlaskan semua yang terjadi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.